Chen Yifan adalah pemuda miskin dari sebuah desa kecil di Tiongkok Selatan. Ia hidup sederhana bersama ibunya, Chen Fanghua, di rumah tua yang hampir runtuh. Hidup mereka tidak pernah mudah, tapi cukup. Yifan tidak pernah mengeluh. Ia lugu, sabar, dan selalu percaya bahwa kerja keras akan mengubah nasib. Untuk membantu ibunya, Yifan bekerja sebagai kurir motor. Tabungannya ia gunakan untuk membeli motor bekas murah agar bisa bekerja lebih cepat. Namun, keputusan itu menjadi awal kehancuran hidupnya. Motor itu ternyata milik geng motor ilegal yang dipimpin Zhao Longwei, bos geng hitam paling kejam di wilayah itu. Yifan dituduh mencuri. Ia diculik, dipukuli, dihina, dan dijadikan contoh. Tanpa bukti, tanpa perlindungan, tanpa siapapun yang membela. Pekerjaannya hilang, namanya hancur, tubuhnya luka. Ibunya jatuh sakit karena stres dan tekanan hidup. Di titik terendah hidupnya, Chen Yifan hampir menyerah. Di saat itulah ia bertemu Lin Meishui. Meishui adalah gadis dingin, cantik, dan pendiam. Mantan atlet karate nasional yang menghilang dari dunia kompetisi. Ayahnya tewas karena konflik dengan geng hitam yang sama, geng Zhao Longwei. Ia hidup dengan luka, dendam, dan masa lalu yang tidak pernah selesai. Pertemuan mereka tidak dramatis. Tidak ada hujan deras. Tidak ada musik. Tidak ada tatapan panjang seperti di film. Hanya sebuah klinik kecil di pinggir kota, bau obat murah, dan suara batuk tua yang tak kunjung reda. Yifan duduk di bangku plastik retak, menggenggam hasil ronsen ibunya dengan tangan gemetar. Uangnya hampir habis. Harapannya lebih dulu. Saat itulah Lin Meishui masuk. Ia mengenakan jaket hitam lusuh. Rambutnya diikat rendah, wajahnya pucat namun tegas. Matanya dingin, bukan karena sombong, tapi karena terlalu banyak hal yang telah ia kubur di dalam dirinya. Ia datang untuk mengantar obat. Ia bekerja paruh waktu di klinik itu. Tidak banyak bicara. Tidak banyak tanya. Namun saat ia melihat Chen Fanghua, ibu Yifan, sesuatu di matanya berubah. Bukan iba, tapi pengenalan. Rasa sakit yang sama. Penyakitnya bisa ditangani, ucap Meishui singkat membaca hasil medis. Tapi butuh waktu dan ketenangan. Yifan tertawa kecil, pahit. Ketenangan, itu barang mewah. Meishui menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat bekas luka di wajah Yifan. Buku-buku jari yang retak. Postur tubuh seseorang yang sudah terlalu sering dipukul, tapi belum patah. Siapa yang melakukannya? Tanyanya pelan. Yifan menggeleng. Tidak penting. Meishui tahu itu bohong. Dan Yifan tahu, ia tahu. Sejak hari itu, Meishui mulai sering muncul. Kadang membawa obat lebih, kadang hanya duduk diam. Mereka tidak banyak bicara tentang masa lalu, tapi luka saling mengenali luka. Suatu malam saat hujan turun tipis, Yifan akhirnya bertanya, "Kenapa kamu membantu kami?" Meishui menjawab tanpa menoleh. "Karena dulu, tidak ada yang membantu ayahku." Nama Zhao Longwei tidak diucapkan. Namun udara di ruangan itu langsung membeku. Yifan mengerti, dan untuk pertama kalinya sejak hidupnya runtuh, ia merasakan sesuatu selain putus asa. Bukan harapan, belum, tapi api kecil. Api yang lahir dari dua orang yang telah dirusak oleh geng yang sama. Api yang belum tahu akan membakar siapa, tapi sudah siap untuk menyala. Dan jauh di balik bayang-bayang kota, Zhao Longwei belum tahu bahwa pemuda lugu yang dulu ia hancurkan dan gadis dingin yang ia tinggalkan dengan mayat ayahnya perlahan sedang berjalan ke arah yang sama.